Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan pembelajaran IPS untuk yang keempat kalinya pada hari ini, Selasa. Kemudian materi yang akan kita bahas hari ini adalah interaksi antar negara Asia dan negara-negara lainnya dengan pembahasan yaitu benua Australia serta dinamika penduduk di benua Australia. Australia adalah satu benua yang berada di sebelah selatan Indonesia. Merupakan benua terkecil dari 5 benua lainnya. Selanjutnya, Australia secara astronomis terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Melihat dari letak astronomisnya itu, Australia memiliki 3 macam iklim, yaitu iklim tropis berada pada bagian utara Australia yang berdekatan dengan Indonesia. Selanjutnya di bagian tengah Australia terjadi iklim subtropis dan di bagian selatan terjadi iklim sedang. Secara geografis, Australia berbatasan di sebelah utara dengan Laut Timor. Kemudian Laut Arafuru dan Selat Torres. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Laut Tasmania atau Laut Tasman dan Samudra Hindia. Selanjutnya di sebelah selatan Australia berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas wilayah benua Australia adalah 8.945.000 km persegi. Di dalam benua Australia terdapat hanya satu negara saja. Tetapi meskipun wilayahnya sangat luas, ternyata sebagian besar wilayah Australia ini berupa gurun pasir. Selanjutnya, kondisi alam Australia yaitu terdiri 3 zona: dataran rendah tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Iklim tropis, subtropis, gurun, dan iklim laut sedang. Kemudian terdapat kenampakan The Great Barrier Reef. Fauna khas Australia berupa berbagai jenis reptil dan hewan bergantung. Ini adalah Great Barrier Reef, karang penghalang besar yang terletak di bagian timur laut Australia. Selanjutnya di Australia, terutama di bagian timur juga terdapat
daerah hutan. Ini adalah hutan di Australia, dimana hutan ini kelihatan lebih bersih daripada di Indonesia karena semak-semak belukarnya hampir tidak ada. Kemudian pada musim panas, hutan di Australia rawan kebakaran. Ini adalah contoh kebakaran hutan di Australia, terutama pada tahun 2019 kemarin. Selanjutnya, ini adalah binatang khas Australia, koala. Dan ini adalah contoh binatang berkantung di Australia, kanguru. Dan ini adalah burung khas Australia, pelikan. Burung ini juga terdapat di Indonesia pada waktu bermigrasi dahulu tahun 1992 dari Australia karena di sana sedang udara sangat panas, mereka bermigrasi ke Cina. Tetapi ketika melewati Indonesia, mereka banyak yang turun di Indonesia, sehingga kalian bisa melihatnya sekarang di kebun binatang Surabaya atau di Jakarta atau di Hutan Raya Bogor, Taman Hutan Raya di Bogor. Selanjutnya ini adalah Gunung Kosciuszko. Menurut Mbah Google, gunung ini tertinggi di Australia. Pada musim dingin, puncaknya tertutup salju. Ini adalah Danau Eire, danau terbesar di Australia. Ini Sungai Murray, sungai terpanjang dan terbesar di Australia. Ini adalah gurun pasir Simpson. Gurun pasir Simpson ini berbeda dengan gurun pasir di belahan dunia lainnya, di mana pasirnya berwarna merah kekuningan. Ini adalah unta di Australia. Jadi unta tidak hanya terdapat di negara-negara Arab saja, tapi juga di Cina, di India, Pakistan, Amerika, bahkan sekarang di Australia. Australia, terutama bagian selatan, mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Karena Australia bagian selatan beriklim sedang, sehingga memiliki 4 musim. Ini adalah kondisi musim dingin di Australia. Dan ini adalah penduduk asli Australia, suku aborigin. Sekilas mereka seperti penduduk Indonesia. Berikutnya, ini adalah orang-orang kulit putih yang merupakan penduduk terbanyak di Australia. Baik, sekarang kondisi kependudukan di Australia. Jumlah penduduk Australia pada tahun 2015 adalah 23.900.000 jiwa. Selanjutnya, sedangkan pada tahun 2005 jumlahnya 20.400.000 jiwa. Kemudian Australia
penduduknya juga bertambah. Selain karena pertumbuhan penduduk alami, Australia juga mengalami pertumbuhan penduduk migrasi. Mengapa? Karena banyak juga orang-orang dari negara lain, terutama dari Timur Tengah, Asia Selatan, dahulu juga Asia Tenggara, yang pindah ke Australia. Selanjutnya, Australia terutama di bagian timur dan tenggara jumlah penduduknya cukup banyak, sedangkan penduduk yang sangat jarang terdapat di Australia Barat dan Australia Utara. Di Australia Utara meskipun beriklim tropis, tapi karena suhunya sangat panas dan kering, maka daerah ini penduduknya sedikit. Demikian juga di Australia Barat, karena Australia Barat ini sebagian besar adalah padang pasir yang panas, maka jumlah penduduknya sedikit. Selanjutnya, sebagian besar penduduk Australia berasal dari Eropa, terutama Inggris, Belanda, Irlandia, Skotlandia, Yunani, dan lain-lain. Dan kemudian penduduk pendatang berasal dari Australia, terutama Cina, India, kemudian Indonesia. Baik, sekarang materi kita telah selesai. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.